Shalom saudaraku, Horas, kita bertemu kembali dalam renungan minggu ini. Dan sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan di minggu ke-11 setelah Trinitatis ditetapkan dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20. Saya akan bacakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada dua hal yang disoroti oleh Rasul Paulus dalam surat ini. Yang pertama adalah keinginan-keinginan daging dan keinginan Roh Kudus. Kedua hal ini tentu bertentangan. Dan di Korintus, sebagai kota yang sudah mencapai kemajuan dan berkembang di sana teknologi, ilmu pengetahuan dengan para filsuf yang mengajarkan filsafat-filsafat pada masa itu, dan juga kemajuan-kemajuan ekonomi sebagai kota perdagangan, sehingga masyarakat di Korintus itu sudah mencari kesenangan, kepuasan tubuh melalui makanan-makanan, melalui keinginan-keinginan daging seperti percabulan, perselingkuhan. Dan di sana banyak sekali ditemukan secara bebas, dan itu tidak ada larangan. Percabulan itu bebas sekali. Dan itu tentu mempengaruhi jemaat Kristen yang ada di kota Korintus. Itulah yang membuat Rasul Paulus menuliskan surat ini, bahwa orang-orang Kristen harus menjaga kekudusan tubuhnya, sebab tubuhmu adalah bait Allah. Itu tadi salah satu dari ungkapan Rasul Paulus. Maka kamu harus menjaga kekudusan itu. Jangan ikut-ikutan seperti masyarakat umum. Walaupun secara hukum dibebaskan ada percabulan, perselingkuhan, dan makan makanan sebebas-bebasnya, tapi anak-anak Tuhan punya standar, punya ukuran, dan punya etika moral. Itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa tubuhmu adalah tempat Roh Kudus. Maka jaga, jangan kotori, jangan cemari. Saudaraku,
dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tubuhmu adalah bait Allah, maka kamu harus menyatu dengan Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan sekelilingmu. Jagalah kekudusan. Kudus artinya tidak serupa dengan dunia. Di Roma 12 ayat 2 Paulus mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Itulah makna kudus. Karena di dalam tubuh kita berdiam Roh Kudus. Maka harus menjaga kekudusan itu. Jangan mau diperhamba apapun. Kita memang bebas, merdeka karena dimerdekakan Kristus. Oleh karena itu Paulus mengatakan bukan masalah halal atau tidak halal, boleh atau tidak boleh, bukan di situ persoalan, tapi berguna atau tidak. Di ayat pembuka tadi jelas Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi bolehkah merokok? Boleh. Tapi bergunakah? Sesuai dengan penelitian kesehatan itu penyakit. Jadi bukan soal boleh atau tidak boleh. Saudaraku, teknologi, kemajuan dan perkembangan zaman di kota Korintus telah membawa penduduknya hidup hedonisme, hidup mencari kesenangan tubuhnya, keinginan-keinginan dagingnya, memuaskan keinginannya. Dan itu yang ditentang oleh Paulus, bahwa anak-anak Tuhan harus menjaga kekudusan tubuh, karena tubuh kita bukan lagi milik kita, tapi sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus, menjaga hubungan dengannya, selalu connect, terhubung, tersambung dengan Tuhan Yesus. Maka tubuh kita akan dipenuhi oleh roh, dan roh itu tentu akan berbuah seperti dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, tema yang mengikat minggu ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Ya, teknologi itu sesungguhnya tidaklah dosa. Kemajuan zaman itu tidak salah. Tetapi kita harus kendalikan supaya jangan diperhamba. Karena teknologi zaman sekarang 4.0 ini memang sangat-sangat luar biasa, dan itu perlu disyukuri. Karena itu bisa membawa kemudahan-kemudahan kepada manusia. Misalnya teknologi transportasi mempercepat kita bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu harus disyukuri. Demikian juga teknologi komunikasi yang bisa mempercepat kita berhubungan dengan orang lain di tempat yang lain. Itu harus disyukuri. Tapi di sana juga teknologi kemajuan itu bisa membonceng banyak hal-hal negatif, sehingga dengan mudah orang bertransaksi melalui teknologi itu, bertransaksi untuk narkoba atau apapun yang dilarang. Dan juga banyak sekali percabulan melalui teknologi itu. Maka kita harus kendalikan, jangan mau diperhamba. Ingat, dirimu adalah bait Tuhan. Kekudusan itu harus dijaga. Dan kita juga di zaman teknologi ini harus menyadari betapa dahsyatnya dampak-dampak yang diakibatkan. Banyak kasus-kasus peristiwa besar terjadi, penghancuran, perang di berbagai
belahan bumi hanya karena cuitan atau postingan di media sosial bisa memicu perang, bahkan penghancuran, malapetaka kemanusiaan hanya karena teknologi itu. Maka kalau tidak dikendalikan, dia akan menjadi monster yang mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu sangat jelas topik panggilan bagi minggu ini, supaya kita mengendalikan teknologi. Jangan mau diperhamba oleh teknologi, oleh kemajuan, oleh perkembangan zaman, oleh ilmu pengetahuan sekalipun. Tapi kita harus mengontrol, mengendalikan, dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, melalui teknologi ini sesungguhnya kita harus semakin menyadari betapa Tuhan kita itu sangat sempurna. Karena apapun kemajuan yang kita capai, yang dicapai manusia di zaman ini, itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita bisa memiliki bangunan-bangunan besar, itu bukan ciptaan manusia, tapi Tuhan yang menciptakan batu dan bahan-bahan semen, pasir, serta kayu. Sudah Tuhan ciptakan. Manusia hanya menemukan dan merangkai saja. Demikian juga mobil atau pesawat, itu bahan-bahannya sudah disediakan oleh Tuhan, tetapi manusia hanya merangkai dan menemukan. Oleh karena itu seharusnya kemajuan teknologi, baik itu teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi kesehatan, itu harusnya membawa kita semakin memuliakan nama Tuhan, mengagungkan namanya yang sangat sempurna, menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Maka teknologi itu adalah disyukuri dan berguna, berdaya guna untuk kehidupan. Saudaraku, marilah melihat handphone pintar kita itu, karena jari-jari kita ternyata adalah juga bagian dari bait Tuhan, rumah Tuhan. Bagaimanakah kita memperlakukannya? Jangan lagi memposting atau menyebarluaskan informasi atau postingan-postingan yang meresahkan, yang tidak jelas. Tapi mari menyebarkan hal-hal yang positif, yang membangun, yang memotivasi, yang menguatkan orang lain, sehingga teknologi itu menjadi berkat. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan juga nats kita. Teknologi harus menjadi berkat, bukan beban. Maka mari kita kendalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.